Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat yang jika kita menghitungnya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat menuntut ilmu. Yang tidak semua orang Allah berikan nikmat untuk menuntut ilmu. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan setiap kita untuk menuntut ilmu agar Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Pada kedua hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menempuh jalan menuntut ilmu agar kita tahu mana jalan ke surga dan mana jalan ke neraka. Dengan menuntut ilmu akan terbuka ilmu-ilmu yang begitu banyak. Bukankah kita beribadah dengan ilmu, beramal dengan ilmu, berbicara dengan ilmu? Dari sinilah kita tahu bahwa menuntut ilmu itu menjadi wajib bagi kita, dan dari sinilah pula kita tahu bahwa menuntut ilmu itu seperti ibadah sebagaimana sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, karena dia merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan semua itu jika kita tidak mengilmuinya? Ikhwani fillah rahimakumullah. Menuntut ilmu bukanlah hal yang remeh, apalagi di zaman sekarang yang begitu banyak fitnah, di mana kita lebih takut kehilangan pekerjaan daripada belajar agama. Berapa banyak penuntut ilmu yang futur, bahkan ada yang kembali lagi ke dunianya yang dulu. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita belajar. Sesungguhnya ilmu bagaikan cahaya yang apabila kita berjalan di kegelapan malam, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa cahaya. Di mana sebagian dari kita yang nekat berjalan di gelapnya malam tanpa cahaya, dia hanya akan merusak benda-benda yang ada di sekitarnya. Begitu pula orang yang berbicara tanpa ilmu, dia hanya membuat kerusakan di dalam agama. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, "Man abadallaha yafairi ilmi kana ma yufsidu aksaru mimma yusli." Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada maslahat yang dia peroleh. Majmu' Al-Fatawa. Banyak di antara kita yang beribadah tanpa didasari pengetahuan, sehingga ibadah-ibadah yang mereka kerjakan hanya sebagai penggugur kewajiban saja. Bahkan banyak di antara kita yang sudah mengenal sunnah, tapi enggan untuk belajar, enggan untuk bermajelis, berbicara serampangan, kurang dalam beradab dan berakhlak, hanya menimbulkan kegaduhan ketika berbicara, tanpa dia sadari ia telah merusak dakwah yang hak ini. Jauhilah keinginan untuk tampil sebelum ahli, jangan sok tahu dalam berbicara agama Allah. Jangan terlalu banyak menghabiskan waktu dengan hal-hal
yang mubah, apalagi sampai melalaikan kita. Allah telah memudahkan tempat untuk belajar, guru-guru yang siap mengajar. Waktu jangan jadikan alasan. Imam Rabi'ah bin Abdurrahman rahimakumullah, guru Imam Malik rahimahullah berkata, ilmu agama adalah sarana menuju semua keutamaan. Tarik Islam Az-Zahabi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, Al-amilu ala ghairi ilmin kasaliki ala ghairi tariqin wa amilu ala ghairi ilmin ma yufsadu aksaru mimma yuslih fatlubu ilma tolaban la tadurru bi ibadati watlubu ibadati tolaban la tadurru bi ilmi fa inna qauman talabu ibadata wa taraku ilma. Artinya, orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan bukan pada jalan yang sebenarnya. Orang yang beramal tanpa ilmu hanya membuat banyak kerusakan dibanding mendatangkan kebaikan. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh, namun jangan sampai meninggalkan ibadah. Gemarlah pula beribadah, namun jangan sampai meninggalkan ilmu, karena ada segolongan orang yang rajin ibadah namun meninggalkan belajar. Miftah dari Sa'adah. Marilah kita angkat kebodohan yang ada pada diri kita dengan jalan menuntut ilmu, dan Allah akan menaikkan kita beberapa derajat dari orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu ladzi amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini. Beliau berkata, maksudnya adalah Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu atas orang-orang yang beriman beberapa derajat. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Illam tati aluka maroroti ilmi fa inna alaika antas tatia harro naril jahil." Jika kamu tidak sanggup menahan pahitnya belajar, maka kamu harus menahan perihnya kebodohan seumur hidup. Demikian yang benar dari Allah, yang salah dari diri kami pribadi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.